Selamat siang semuanya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Aliani Pratiwi. Saya berasal dari Universitas Mercu Buana Yogyakarta dari kelas R reguler 23F. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil studi ekonomi saya yang berjudul Wanita Tangguh yang Tak Pernah Mengeluh. Sebelumnya saya sudah menghubungi narasumber yang sebelumnya saya sudah wawancarai, yang kasus ekonominya saya tulis dalam file PPT ini. Sebelumnya mungkin akan saya sapa dulu. Beliau bernama Ibu Yanti. Selamat siang Ibu Yanti. Siang, Bagaimana kabar Ibu hari ini? Sehat ya Bu ya? alhamdulillah sehat. Baik, kalau begitu mungkin untuk pembukaan saya akan memperkenalkan Ibu Yanti ini. Ibu Yanti adalah seorang ibu yang memiliki 3 orang anak. Beliau bertempat tinggal di salah satu desa di daerah Kabupaten Gunung Kidul. Mohon maaf, saya tidak bisa menyebutkan tepatnya di mana desa itu berada karena untuk menghargai privasi dari Ibu Yanti. Oke, mungkin saya bisa lanjut langsung saja ya Bu ya. Iya. Oke, Ibu Yanti ini bekerja sebagai guru honorer di salah satu SD negeri di dekat tempat tinggalnya. Selain menjadi guru honorer, Ibu Yanti juga memproduksi masker dan menjualnya untuk mendapatkan uang tambahan, dan juga beliau mengerjakan pekerjaan serabutan yang lainnya. Oke, yang pertama yang akan saya bahas di sini adalah pekerjaan Ibu Yanti sebagai guru honorer. Ibu Yanti menjadi guru honorer sejak tahun 2005. Beliau menghabiskan waktunya per hari sebanyak 6 jam, yaitu mulai pukul 7 pagi hingga pukul 1 siang, untuk bekerja sebagai guru honorer yang mengajar anak muridnya. Dan walaupun hanya berstatus sebagai guru honorer, beliau mengemban tanggung jawab yang sama dengan para guru yang berstatus PNS. Oke. Namun, upah yang diterima oleh Ibu Yanti hanyalah sebesar 100.000 dan hanya mengalami kenaikan sebesar 300.000 hingga saat ini untuk per bulannya. Sangat tidak layak ya kalau menurut saya, karena apa yang Ibu Yanti lakukan secara beban dan tanggung jawab juga sebetulnya sama dengan guru yang berstatus PNS. Tapi kenapa upah yang diterima hanya sebesar itu? Tanpa harus saya jabarkan berapa pengeluaran Ibu Yanti per bulannya, saya rasa dengan uang 300.000 sekarang ini sangatlah kurang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, sebelum pandemi ini, Ibu Yanti setiap sorenya seringkali menghabiskan waktu untuk menjadi guru pendamping dan pembimbing beberapa ekstrakurikuler di sekolah tempat dia mengajar pada pukul 3 sore hingga pukul 5 sore. Hal ini dilakukan Ibu Yanti semata-mata untuk memperoleh uang tambahan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena di masa pandemi ini, seperti yang kita ketahui, semua orang, semua aspek kehidupan semuanya terdampak. Terlebih di faktor pendidikan yang sekarang semuanya serba online, sehingga Ibu Yanti juga harus mengupayakan bagaimana caranya dia bisa menyediakan fasilitas untuk anaknya tetap bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar secara online. Kemudian ironisnya, apa yang sudah Ibu Yanti lakukan selama ini, Ibu Yanti selalu dianggap tidak layak untuk menjadi seorang tenaga pendidik hanya karena beliau bukan sarjana. Padahal sesungguhnya Ibu Yanti adalah
seorang guru yang sangat hebat karena anak didiknya di kegiatan ekstrakurikuler selalu menjadi juara 1 atau juara 2 tingkat kabupaten dalam perlombaan-perlombaan yang diikutinya. 15 tahun sudah Ibu Yanti mengabdi pada negara ini, membantu dan turut andil dalam upaya mencerdaskan anak bangsa. Ibu Yanti selalu mendidik dan membimbing anak muridnya dengan sungguh-sungguh dan penuh cinta kasih. Itu terbukti dengan betapa ia dicintai oleh anak-anak muridnya, bahkan para wali murid sekalipun. Serta terbukti dengan bertambahnya kemampuan para anak muridnya sesuai dengan usia dan kelasnya. Sudah 15 tahun Bu Yanti mengabdi pada negeri ini sebagai tenaga pendidik, namun sampai saat ini tidak pernah ada perhatian dan atau penghargaan dari pemerintah dan negara. Sebenarnya mungkin itu permasalahan utamanya Bu Yanti dalam menjadi guru honorer. Karena masa pengabdiannya yang sudah selama 15 tahun ini tidak pernah ada kemajuan dan perkembangan dalam karirnya Ibu Yanti. Jangankan karir, untuk penghasilan pun atau upah pun mungkin tidak ada kemajuan yang mungkin bisa dibilang lebih layak daripada sekarang. Hal ini mengingatkan saya pada kasus tidak ada penerapan Pancasila di tempat kerja atau seperti yang kita tahu yang berbunyi pada sila kelima, pada Pancasila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan tidak ada penerapan demokrasi di tempat kerja. Seperti yang Insinyur Soekarno pernah sampaikan pada pidatonya pada tanggal 1 Juni tahun 1945, apakah kita mau Indonesia merdeka yang kaum kapitalnya merajalela, ataukah yang semua rakyatnya sejahtera? Tidakkah di seluruh benua barat kaum kapitalis merajalela, padahal ada Badan Perwakilan Rakyat? Tak lain tak bukan adalah yang dinamakan demokrasi di sana itu hanyalah politik demokrasi saja. Semata-mata tidak ada sosial rekvardigit, tak ada keadilan sosial, tidak ada ekonomis demokrasi sama sekali. Hanya karena Ibu Yanti bukan seorang sarjana, Ibu Yanti dianggap tidak layak untuk diberi upah yang lebih baik atau diangkat menjadi PNS. Pengabdiannya tidak pernah bernilai, prestasinya hanyalah dianggap sebagai angin lalu. Apakah tingkat kelayakan seseorang hanya dilihat dari status pendidikan dan ijazahnya saja? Apakah demokrasi hanyalah sebuah alat politik? Lalu apa gunanya Badan Perwakilan Rakyat? Entahlah, nyatanya suara rakyat seringkali tidak pernah tersampaikan dengan baik. Suara rakyat seringkali diabaikan, bahkan seringkali menjadi bumerang untuk rakyat itu sendiri. Untuk mengatasi atau sebagai solusi dari permasalahan yang dihadapi Ibu Yanti, saya memikirkan sebuah solusi dalam bentuk unit dana mandiri anggota atau disingkat menjadi UDMA. UDMA adalah sebuah unit semacam koperasi yang bertujuan untuk mengelola dana pribadi. Dana pribadi dalam artian bukan dana dari pemerintah untuk kepentingan anggotanya. Beranggotakan seluruh keluarga sekolah seperti kepala sekolah, guru, tata usaha, penjaga sekolah, dan yang lainnya. Untuk struktur kepengurusannya bisa seperti struktur kepengurusan koperasi pada umumnya. Kemudian apa sih yang akan dilakukan dalam organisasi UDMA ini dan bagaimana proses operasionalnya? Saya memikirkan apa yang akan dilakukan di UDMA itu akan ada sebuah iuran wajib dari para anggotanya yang sudah berstatus sebagai CPNS atau PNS. Kemudian dana dari iuran wajib tersebut akan dibagi menjadi dua, yang 50% untuk tambahan modal unit itu sendiri atau dana simpan pinjam, dan 50% sebagai dana untuk menambah gaji para guru honorer agar lebih layak.
Simpan pinjam dilakukan dengan bunga maksimal 2%. Kenapa kok harus diberikan bunga? Bunga diberikan supaya unit tetap memperoleh keuntungan. Dan simpan pinjam bisa dilakukan dan diberikan pada selain anggota. Kemudian ada juga pembagian keuntungan untuk para anggotanya. Lalu di awal tadi saya sampaikan bahwa akan ada iuran wajib dari para anggotanya yang sudah berstatus CPNS. Mengapa kok harus demikian? Karena menurut saya pada dasarnya para guru honorer ini membantu meringankan pekerjaan dan tugas para guru yang lainnya. Sehingga untuk menciptakan sebuah bentuk keadilan bagi mereka yang tidak menerima haknya dengan layak, dikeluarkanlah sebagian gajinya dalam bentuk iuran wajib. Namun hal ini kembali lagi pasti akan terkendala pada dengan kerelaan atau keikhlasan para CPNS dan PNS yang terkait. Kemudian itu sih cerita atau hasil studi kasus saya dari Bu Yanti sebagai guru honorer. Yang kemudian saya akan menyampaikan pekerjaan serabutan yang dilakukan Ibu Yanti sehari-harinya untuk memperoleh uang tambahan. Ibu Yanti pernah membuat nasi kuning dan dititipkan di kantin-kantin sekolah dengan harga jual 2.500 per bungkusnya dan akan dijual kembali oleh ibu kantin seharga Rp3.000. Selain itu, di sore hari di teras rumah, Ibu Yanti juga membuka lapak untuk menjual tempura, roti bakar, cireng, dan empek-empek yang ia buat sendiri dengan harga mulai Rp700. Selain itu, Ibu Yanti juga membuat es krim rumahan dan dijual pada anak-anak sekitar rumah dengan harga Rp1.000. Selain itu, Ibu Yanti juga membuat manisan pepaya dan dititipkan di kantin-kantin sekolah dengan harga jual Rp800 dan dijual kembali oleh Ibu kantin seharga Rp1.000. Ibu Yanti juga membuat es lilin dan dititipkan di warung-warung dengan harga jual Rp400 dan dijual kembali oleh pemilik warung seharga Rp500. Membuat keset yang dijual secara berkeliling sendiri dengan harga mulai Rp15.000. Membuat masker yang dijual secara berkeliling dan sambung tular seharga Rp7.000 per buahnya, dan tak jarang juga menjadi ojek panggilan dengan ongkos sukarela. Oke, dari sekian banyak produk yang dihasilkan dan dijual oleh Bu Yanti, pada saat ini saya akan memilih masker yang akan saya bahas karena produk ini yang masih konsisten dijalankan sampai sekarang oleh Ibu Yanti. Pandemi ini membuat Ibu Yanti harus berpikir cerdas apa yang harus dilakukan untuk menghasilkan uang. Ibu Yanti mendapatkan ide untuk menjual masker karena sekarang ini masker sudah menjadi kebutuhan primer bagi seluruh manusia di muka bumi ini. Bagaimana sistem produksinya Ibu Yanti dalam memproduksi masker? Sistem produksinya masih semuanya dilakukan sendiri oleh Ibu Yanti, dari mulai mencari bahan, menciptakan dan menghasilkan sebuah produk, mengemas hingga memasarkan produk yang dilakukan sendiri oleh Ibu Yanti. Kemudian hasil produksi masih mengikuti keinginan pelaku usaha, seperti jenis kain, warna, motif, bentuk masker, dan lain-lain seringkali masih mengikuti selera dari pelaku usaha. Kemudian belum ada standar produksi, jadi memang belum ada standar hasil produksi harus seperti apa, ukuran sebesar apa, dan harus dikemas harus berwarna apa, kain apa, harus dikemas menggunakan apa. Itu belum ada standarnya. Kemudian belum ada target produksi dan penjualan. Belum ada target yang pasti untuk waktu dan jumlah produksinya. Waktu pengerjaannya masih menyesuaikan waktu yang dimiliki oleh Ibu Yanti. Untuk jumlah produksinya, biasanya satu kali proses pengerjaan Ibu Yanti mengerjakan 1 meter kain saja, yang berarti menghasilkan 16 buah masker. Kemudian pemasarannya masih tradisional dan dalam lingkup yang sempit. Ibu Yanti menjual masker-maskernya dengan menawarkan pada teman-temannya, saudara, dan tetangga. Ibu Yanti belum merambah dunia online untuk memasarkan produk-produknya.
Dan yang terakhir, belum ada manajemen bisnis dan keuangan yang baik. Ibu Yanti tidak jarang juga membagikan masker-masker yang belum laku kepada saudara dan atau kerabatnya. Begitupun dengan uang hasil penjualan masker dicampur dengan uang pribadinya. Hal ini menyebabkan tidak jelasnya berapa hasil dan keuntungan atau kerugian dari penjualan masker. Untuk biaya produksi untuk 16 buah masker, yaitu 16 buah masker memerlukan 1 meter kain dengan harga Rp40.000, kemudian 8 meter karet dengan harga Rp16.000, kemudian benang Rp3.000 dan plastik Rp3.000, sehingga total biaya produksi adalah sebesar Rp62.000. Kemudian untuk penghasilan Ibu Yanti sendiri, yaitu dari penghasilan yang ia beroleh dari pekerjaannya sebagai guru honorer, yaitu sebesar Rp300.000, hasil dari penjualan masker sebesar Rp112.000. Hasil penjualan masker ini saya hitung dari hasil penjualan 16 buah masker. Kemudian penghasilan lain-lain, yaitu penghasilan yang dihasilkan dari pekerjaan serabutannya kira-kira sebesar Rp200.000, sehingga total penghasilannya adalah Rp612.000. Selanjutnya adalah pengeluaran rumah tangga Ibu Yanti, kurang lebih adalah sebagai berikut. Untuk keperluan masak, Ibu Yanti memerlukan sebesar Rp60.000 per bulannya. Kemudian uang saku anak-anak sebesar Rp300.000. Pengeluaran untuk kebutuhan listrik, gas, bensin, dan lain-lain, Bu Yanti memerlukan Rp300.000, sehingga total pengeluarannya adalah sebesar Rp1.200.000. Jika dilihat dari rincian perhitungan di atas, penghasilan atas pengeluarannya adalah minus. Lalu bagaimana Ibu Yanti dapat memenuhi kebutuhannya? Selama ini Ibu Yanti memenuhi kebutuhannya dengan istilah gali lubang dan tutup lubang. Sungguh memprihatinkan, bukan? Mengapa penghasilan dari penjualan masker hanya dirincikan atas penjualan 16 buah masker saja? Karena menurut cerita Ibu Yanti selalu mengalami kesulitan dalam menjual masker-maskernya. Dan 16 buah masker tersebut pun belum tentu dapat laku seluruhnya dalam waktu 1 bulan. Terkadang bisa tidak laku sama sekali. Dari hasil wawancara dan dari cerita Ibu Yanti, diagnosis permasalahan yang dapat saya simpulkan adalah kekurangan modal secara material, kebingungan untuk menentukan fokus produksi, kesulitan untuk memasarkan hasil produksi, serta hambatan-hambatan dari masyarakat sekitar. Mungkin kekurangan modal secara material, Ibu Yanti kekurangan modal untuk memperbesar usahanya, atau memperluas jaringannya, atau memperbaiki hasil produksinya. Kemudian dari cerita Ibu Yanti yang beliau menjual berbagai macam atau menghasilkan berbagai macam produk, mungkin dapat disimpulkan bahwa Ibu Yanti cukup kebingungan untuk menentukan fokus produksi. Mungkin akan lebih baik hasil penjualannya jika Ibu Yanti memfokuskan atau menentukan fokus produksi terhadap salah satu jenis. Kemudian Ibu Yanti juga memiliki kesulitan untuk memasarkan hasil produksi karena lingkup pemasarannya masih sangat sempit, yaitu hanya lingkungan sekitarnya saja. Kemudian hambatan-hambatan dari masyarakat sekitar, karena masih hanya dipasarkan di lingkungan sekitar, seringkali Bu Yanti mendapatkan pertama mungkin cibiran dari masyarakat sekitar, karena masyarakat sekitar lebih mempercayai produk luar daripada produk tetangganya sendiri. Kemudian mungkin karena Ibu Yanti berada di desa
atau berada di lingkungan yang masyarakatnya berpenghasilan rendah, sehingga cukup sulit untuk menjual produk-produk yang dihasilkan oleh Ibu Yanti. Kemudian analisis penyebab masalahnya adalah yang pertama, tidak adanya modal untuk mengembangkan usaha. Modal merupakan benda yang diciptakan manusia untuk memproduksi barang-barang dan jasa yang mereka butuhkan. Untuk memulai atau mengembangkan sebuah entitas usaha selalu diperlukan adanya modal, baik dalam bentuk peralatan maupun dana untuk membeli bahan-bahan promosi dan pemasaran. Yang kedua adalah kurangnya ilmu pengetahuan atau ilmu dalam berwirausaha. Memang sangatlah diperlukan sebuah keahlian keusahawanan untuk mendirikan atau mengembangkan kegiatan usaha. Keahlian tersebut tentunya perlu diasah melalui pendidikan dan pelatihan, sedangkan pendidikan masih menjadi sesuatu hal yang mahal bagi rakyat kecil. Yang ketiga, kurangnya dukungan pemerintah pada para pelaku usaha kecil, seperti peraturan menstandarkan masker, di mana masyarakat harus menggunakan masker berlabel SNI. Hal ini tentu hanya mudah dilakukan bagi pengusaha-pengusaha besar. Lalu bagaimana dengan pelaku usaha kecil? Jangankan untuk mendaftarkan produknya menjadi SNI, untuk membuat produknya laku saja sudah menguras energi. Kemudian yang keempat, rendahnya daya konsumtif masyarakat sekitar. Pemasaran hanya dilakukan kepada masyarakat sekitar yang rata-rata mereka berpenghasilan rendah, sehingga mereka akan benar-benar selektif terhadap barang yang akan mereka beli. Apakah barang tersebut betul-betul dibutuhkan atau tidak? Sekalipun dibutuhkan, mungkin hanya akan membeli satu kali saja untuk digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Yang kelima adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk mencintai produk lokal. Standar pendidikan dengan teori ekonomi ortodok menyebabkan generasi muda semakin abai dengan pasar tradisional dan lebih suka pada pasar modern, yang artinya lebih abai pada produk-produk lokal dan abai pada pelaku usaha kecil. Sungguh ironis ketika bahkan urusan kamar mandi dan dapur pun dipasrahkan pada pemodal yang berada nun jauh di Den Haag, New York, dan Paris. Padahal ini justru memperbesar usaha bangsa lain, sedangkan bangsa kita sendiri semakin terpuruk di desa dan di pinggiran kota. Dari masalah yang saya peroleh tadi, ada solusi dan gagasan yang saya pikirkan, yaitu adalah peraturan pemerintah atau undang-undang UMKM dan Balai Pelatihan Rakyat atau disingkat menjadi BPR. Peraturan pemerintah atau undang-undang UMKM yang saya maksud adalah peraturan pemerintah atau undang-undang yang berisi dan mengatur tentang dibatasinya pembukaan dana pembangunan pasar modern, dibatasinya pemodal asing. Pemodal bisa diarahkan pada pemodalan atau membantu pendanaan pelaku usaha kecil, dibatasinya produk-produk impor agar bangsa ini bisa memaksimalkan produk-produk yang dihasilkan anak bangsa. Kemudian, Balai Pelatihan Rakyat atau BPR. Mengingat masih banyaknya masyarakat yang bernasib sama dengan Ibu Yanti, di setiap desa terpencil atau desa yang ekonominya masih rendah, maka perlu didirikannya sebuah organisasi Balai Pelatihan Rakyat, atau disingkat menjadi BPR. BPR ini memiliki tujuan dan sasaran yaitu menjadi media pengembangan ilmu pengetahuan dan atau ilmu ekonomi serta teknologi bagi masyarakat sekitar untuk membantu mereka memulai, mewujudkan, dan menjalankan usahanya atau bisa dibilang membantu masyarakat untuk membangun pasar mandiri. Kemudian menjadi media pendidikan untuk menanamkan kecintaan masyarakat luas terhadap produk-produk lokal dan pasar mandiri, menjadi media pengkaderan, pewarisan, dan persemaian nilai-nilai kebersamaan dan kemandirian ekonomi yang perlu dimiliki oleh generasi muda. Kemudian, apa sih kegiatan yang akan dilakukan oleh BPR itu sendiri? Kegiatannya meliputi pelatihan penciptaan atau pembuatan produk-produk kreatif, baik dalam bentuk barang maupun jasa, agar setiap anggota memiliki kemampuan untuk menghasilkan produk usahanya sendiri. Kemudian, memberikan pendidikan atau ilmu kewirausahaan supaya anggota memiliki ilmu dalam mengelola usahanya, mulai dari menentukan pilihan produk, sasaran pasar, strategi pemasaran, keuangan, dan lain-lain. Kemudian,
permodalan dan keuangan. Dalam kegiatan permodalan dan keuangan ini, BPR akan melayani simpan pinjam anggota sebagai bentuk dukungan terhadap para pelaku usaha kecil yang ingin memulai usahanya sendiri, tetapi terkendala dengan tidak adanya modal, dan sebagai wadah pengelolaan keuangan bagi para pelaku usaha. Selain itu, BPR juga akan melakukan kegiatan konsultan atau menjadi sebuah organisasi konsultan, yaitu tidak berhenti pada pelatihan dan pemberian ilmu pengetahuan. Organisasi ini juga berfungsi sebagai wadah atau tempat bagi para pelaku usaha kecil untuk bertanya, meminta pendapat, atau bisa disebut berkonsultasi akan usaha yang dijalaninya. Dan yang terakhir adalah pasar mandiri, yaitu organisasi ini juga bisa menyediakan sebuah tempat untuk dijadikan lapak bagi mereka menjual hasil produksinya sendiri, seperti food court, pasar khusus, atau bisa juga diawali dengan sebuah minimarket yang khusus menjual produk-produk yang dihasilkan oleh anggotanya. Di samping memberikan wadah bagi para pelaku usaha untuk menjual produk dagangnya, hal ini juga secara tidak langsung membuka lapangan pekerjaan untuk pelaku yang akan menunggu minimarket ini. Kemudian dalam balai pelatihan rakyat ini ada jenjang dan jangka waktunya, yaitu dilakukan untuk jenjangnya akan dilakukan sebanyak akan sebanyak 4 tahap. Yang tahap pertama yaitu tahap pembelajaran dengan jangka waktu 6 bulan, akan dilakukan selama 6 bulan. Tahap 1 itu akan berisi tentang pengenalan tentang apa itu BPR, kemudian pemberian pelatihan dan pemberian ilmu untuk menciptakan dan menghasilkan produk-produk kreatif, dan pendidikan ilmu ekonomi dan wirausaha. Kegiatan ini dilakukan selama 1-2 jam setiap pertemuannya dan dilakukan 4 kali dalam sebulan. Kemudian tahap kedua yaitu pembukaan dan pengelolaan usaha. Jadi dalam organisasi ini tidak akan ada evaluasi dari hasil pembelajaran. Tetapi jika sudah selesai mengampu tahap pembelajaran atau tahap pertama, anggota diwajibkan untuk memilih usaha yang akan dibukanya. Lalu diwajibkan untuk memulai membuka dan mengelola usahanya sendiri. Yang tahap ketiga, yaitu jika sudah menempuh tahap pertama dan kedua, anggota bisa dikirim untuk mengikuti berbagai diklat yang dilakukan oleh perguruan tinggi, pemerintah, seminar, konferensi, workshop, dan in-house training lainnya. Yang tahap keempat yaitu konsultasi. Seperti yang saya jelaskan tadi di awal dalam kegiatan, jadi organisasi ini akan membuka sesi konsultasi yang akan dibuka 1 kali dalam seminggu dan dilakukan secara bergantian. Kemudian kurikulum yang akan dibagikan dalam balai pelatihan rakyat ini ada 2 jenis, yaitu hard skill dan soft skill. Hard skill dapat berupa pelatihan-pelatihan keahlian penciptaan produk-produk kreatif seperti memasak, yaitu membuat kue, membuat makanan atau jajanan. Kemudian keterampilan seperti membuat berbagai kerajinan atau menjahit, seperti membuat kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan sehari-hari seperti masker, keset, dan sarung bantal, dan lain-lain. Kemudian untuk soft skill dapat berupa pemberian ilmu pengetahuan ekonomi dan kewirausahaan seperti kemandirian pasar, etika bisnis, transaksi pelayanan, strategi pemasaran, strategi kemitraan, strategi pengembangan pasar, pengelolaan keuangan, permodalan, pembukuan praktis, kebijakan dan anggaran pemerintah, perencanaan, dan lain-lain. Kemudian metode pembelajaran dan tenaga pengajarnya. Metode yang digunakan adalah metode pembelajaran konstruktif bagi orang dewasa yang dikemas secara populer, menarik, dan atraktif. Pembelajaran dilakukan dengan kombinasi model klasikal, diskusi interaktif, observasi lapangan, simulasi, tutorial, dan berbagai variasi model lainnya yang diusahakan agar anggota atau peserta tidak mengalami kebosanan.
Pembelajaran sosial berangkat dari modalitas sosial yang sudah dimiliki oleh para pelaku ekonomi kecil, pendekatan terhadap masalah, dan kemudian tenaga pengajar dapat siapapun, mohon maaf, yang tadi pembelajaran juga dapat menggunakan metode pendekatan terhadap masalah dan bukan sekedar transfer ilmu pengetahuan. Metode ini diarahkan untuk membangun dan memperbarui bukan saja kapasitas pengetahuan, tetapi juga jiwa dan hati para pelaku ekonomi kecil. Karena BPR ini merupakan alat untuk membangun kesadaran, karakter, dan pola pikir manusia dalam rangka turut mencerdaskan kehidupan bangsa, yang tentu saja bukan hanya sekadar meningkatkan kapasitas otak para anggotanya. Kemudian untuk tenaga pengajarnya dapat siapapun yang bersedia membagi ilmu dan energinya bagi kemajuan rakyat kecil yang menjadi pejuang ekonomi. Tenaga pengajar dapat berasal dari akademi seperti dosen, mahasiswa dan peneliti, aktivis LSM, teknorat, pegiat koperasi, termasuk dari berbagai unsur yang ada di desa tersebut. Rekrutmen pengajar dilakukan melalui mobilisasi terbuka baik secara langsung maupun melalui media sosial atau secara online. Tenaga pengajar juga akan bertindak sebagai konsultan dalam organisasi ini sesuai dengan bidang keahliannya. Kemudian untuk struktur pengelola, BPR dikelola dengan model kemitraan antara koperasi desa dengan instansi pemerintah atau dinas terkait dan atau lembaga nirlaba yang concern dalam pengembangan ekonomi kerakyatan di pedesaan. Struktur pengelola Balai Pelatihan Rakyat adalah sebagai berikut. Majelis, yang pertama ada majelis, yaitu terdiri atas sekurang-kurangnya orang dari dalam dan luar desa yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengarahkan dan memberi panduan bagi pengelola agar sejalan atau sesuai dengan latar belakang dan tujuan pendiriannya, serta melakukan monitoring dan evaluasi keberhasilan organisasi. Yang kedua, ada ketua atau kepala. Untuk ketua atau kepala ini diutamakan berasal dari pengurus desa atau dari desa itu sendiri. Tetapi pada awalnya atau pada tahun pertama dapat juga berasal dari luar desa yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengelola dan menjalankan seluruh program dan kegiatan organisasi. Yang ketiga ada sekretaris, yaitu berasal dari pengurus atau anggota koperasi desa yang memiliki tugas pokok dan fungsi membantu kepala atau ketua menjalankan kegiatan dalam hal administrasi dan berbagai kelengkapan pendukung lainnya. Yang keempat ada bidang akademik. Untuk pengelola bidang akademik ini pada awalnya bisa berasal dari lembaga mitra, selanjutnya dari pengurus koperasi desa. Bidang akademik ini memiliki tugas pokok dan fungsi menyiapkan usulan desain, kurikulum, merekrut tenaga pengajar, dan mengatur proses pembelajaran. Yang kelima, ada bidang operasional kelas. Untuk pengelola bidang operasional kelas ini dapat berasal dari pengurus atau anggota koperasi desa dan lembaga mitra yang memiliki tugas pokok dan fungsi menyiapkan berbagai kebutuhan operasional baik sarana maupun prasarana dalam perkuliahan. Kemudian ada bidang pembiayaan. Yang mengelola bidang pembiayaan ini dapat berasal dari pengurus atau anggota koperasi desa dan lembaga mitra. Bidang pembiayaan ini memiliki tugas pokok dan fungsi menyusun kebutuhan anggaran dan menggali sumber pendanaan dari dalam desa dan pendanaan pendukung dari lembaga dan atau pihak-pihak yang sejalan dan mendukung pemikiran BPR. Dan yang terakhir ada bidang rekrutmen dan SDM, berasal dari pengurus atau anggota koperasi desa yang memiliki tugas pokok dan fungsi melakukan berbagai macam sosialisasi untuk merekrut calon peserta dari pegiat ekonomi rakyat serta mengelola SDM beserta BPR. Pada rintisan awalnya, BPR dikelola secara sederhana sesuai kondisi dan potensi yang ada. Pada fase awal ini masih dimungkinkan struktur kepengelolaan yang melibatkan para pihak di luar desa seperti halnya mahasiswa, tenaga pengajar, dan relawan. Namun selanjutnya diusahakan seluruh pengelola berasal dari pelaku usaha atau pelaku ekonomi di desa tersebut dengan tetap menjalin kemitraan dengan para perintis awalnya. Kemudian
pembiayaan. Untuk Balai Pelatihan Rakyat ini diselenggarakan secara gratis kepada seluruh pegiat ekonomi desa. Adapun untuk pembiayaan operasionalisasi dan pengembangan BPR selanjutnya akan dilakukan dengan berbagai alternatif, yaitu dana APBD kabupaten atau kota setempat dan atau dana APBN khususnya dari pos Kementerian Perdagangan dan atau Kementerian Pendidikan Nasional. Lalu swadaya masyarakat, donatur dan sumbangan sukarela dari peserta yang berhasil menjalankan usahanya dengan baik. Kemudian kemitraan dengan perguruan tinggi yang mengelola dana-dana kepengabdian masyarakat dari berbagai sumber, utamanya dari Direktorat Pendidikan Tinggi. Bisa juga dengan kerjasama dengan BUMN yang mengelola Corporate Social Responsibility atau CSR, bina lingkungan dan sejenisnya. Bisa juga dari fee bagi hasil dari jasa konsultasi dan pendampingan yang dilakukan oleh pengelola BPR, atau dari donasi dan penggalangan dana dari masyarakat luas se-Indonesia, atau dari berbagai sumber lainnya yang tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan jati diri, visi, dan misi BPR dalam membangun kemajuan dan keberdikarian ekonomi rakyat kecil di Indonesia. Mungkin itu yang saya presentasikan atas hasil studi kasus ekonomi saya. Mungkin Ibu Yanti dapat memberikan tanggapan atau komentar dari presentasi saya. Komentarnya itu udah bagus. Semoga setelah ini usaha saya di bidang masker bisa lebih maju. Ada yang membutuhkan misalnya buat souvenir, semodel dompet kecil atau masker. Saya siap melayani dalam partai besar atau partai kecil. Terima kasih. Hanya itu saja, Ibu. Ya. Baik, kalau begitu demikian hasil studi kasus ekonomi rakyat saya. Konsep dasar Balai Pelatihan Rakyat ini akan menjadi embrio rintisan bagi pengembangan wirausaha rakyat ke arah model pasar mandiri. Konsep ini hanya menjadi panduan yang dalam operasinya perlu menyesuaikan kondisi dan kebutuhan spesifik rakyat di masing-masing desa. Yang terpenting adalah segera dimulai jalan apa adanya. Insya Allah, seperti halnya pepatah, pohon besar selalu berawal dari benih yang kecil. Dengan tekad dan kesungguhan, maka mimpi ini akan terwujud menjadi kenyataan. Amin. Amin. Mungkin itu saja, Ibu. Saya terima kasih atas waktunya dan terima kasih atas tanggapan yang diberikan. Semoga usaha Ibu semakin lancar dan semoga akan ada perkembangan di karir Ibu sebagai guru honorer. Ya, terima kasih. Terakhir sebagai penutup mungkin sekalian promosi, saya akan menggunakan contoh masker yang dibuat sendiri oleh Ibu Yanti. Ya. Ini salah satu contoh. Ya, ini adalah dan itu ya, yang saya gunakan ini adalah salah satu contoh masker yang dibuat sendiri oleh Ibu Yanti. Maskernya sangat nyaman dipakai, bahannya juga adem, nggak kasar, halus, kemudian berbagai motif dan warna. Ini hanya salah satunya, banyak motif-motif batik dan motif-motif lainnya. Kemudian Ibu Yanti juga tadi mencontohkan salah satu dompet sebagai souvenir hasil produksinya sendiri. Ya, semoga teman-teman yang setelah menonton ini tertarik untuk memesan masker atau produk lain yang dihasilkan oleh Ibu Yanti, masker atau dompet atau keset dan lain sebagainya. Kalau teman-teman mau pesan atau order, mungkin untuk awalan bisa hubungi nomor yang nanti saya akan cantumkan di deskripsi video ini. Gitu.
ya. Semoga teman-teman tertarik untuk membeli produk yang dihasilkan oleh Ibu Yanti. Oke, mungkin itu saja presentasi saya. Selamat siang dan terima kasih semuanya.